Hi, it's me again, I'm back. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu sangat tahu. Siapa yang buat aku ni? Aku mahu. Asal fake-nya aku malas betul. Bercanda. Halo teman-teman, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Apa iya? Mau ya? Maka dari itu, perkenalkan nama saya Natalia Tatalede, NIM 2021500034. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Wait a minute. Who are you? Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi saya mengenai ekoefisiensi air. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu ekoefisiensi atau definisi dari ekoefisiensi. Jadi, ekoefisiensi merupakan konsep menciptakan lebih banyak barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit serta membuat hasil limbah produksi dan polusi sesedikit mungkin. Adapun prinsip ekoefisiensi yaitu 1. Efisiensi dan efektivitas penggunaan yang optimal dalam batas-batas kelestarian sumber alam yang mungkin. Yang kedua, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber alam lain yang berkaitan dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga, memberikan kemungkinan untuk mempunyai pilihan penggunaan di masa depan sehingga perombakan ekosistem tidak dilakukan secara drastis. Kita masuk pada slide berikutnya. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu ekoefisiensi air? Seperti yang kalian lihat sendiri, ekoefisiensi air adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan air dengan cara yang paling efisien dan berkelanjutan. Prinsip ekoefisiensi air melibatkan pengurangan konsumsi air, pengolahan air yang cerdas, dan pencegahan pemborosan air dalam berbagai sektor, seperti industri, pertanian, dan perkotaan. Tujuan utama dari ekoefisiensi air adalah untuk menjaga kualitas dan ketersediaan air yang memadai bagi kebutuhan saat ini dan di masa depan, sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem air. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Apa saja sih prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan air? Yang pertama yaitu menjaga keberadaan hutan. Hutan sangatlah diperlukan bagi pengaturan aliran air sungai dan mengurangi kecepatan aliran permukaan. Hutan juga mempengaruhi kelestarian ekosistem sumber-sumber air yang ada di sekitarnya, sehingga sumber-sumber air tersebut tidak tercemar dan bersih serta dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Atau dalam kata lain, kita harus menjaga kelestarian hutan. Tidak boleh ada penebangan liar, penimbunan tanah, dan lain-lain yang merusak ekosistem di dalam hutan, apalagi secara besar-besaran. Itu akan mengakibatkan rusaknya sumber daya alam tersebut atau air yang ada dalam hutan tersebut, tercemar dan tidak dapat digunakan oleh makhluk hidup yang berada di sekitar lingkungan hutan tersebut. Yang kedua, menjaga kebersihan air. Menjaga kebersihan air dengan cara seperti tidak membuang sampah atau bahan-bahan kimia, karena sampah atau bahan kimia sangatlah berbahaya bagi kelestarian air. Jika dibuang dengan sembarangan seperti membuang bahan-bahan tersebut ke dalam sungai atau selokan, sumber-sumber air akan dapat mencemari air di sekitarnya. Dampaknya akan kembali ke manusia itu sendiri. Air akan tercemar dan susah untuk dicari dan dikonsumsi. Seperti yang kita lihat pada gambar, itu adalah hasil dari ketidaktahudian setiap manusia yang sadar bahwa laut bukanlah tempat membuang sisa kotoran atau sampah, tapi masih saja membuang sampah tersebut ke laut yang mengakibatkan laut tersebut tercemar dan akhirnya air tersebut tidak dapat dikonsumsi oleh mereka sendiri. Kasus seperti ini sudah sangat banyak terjadi di setiap pelosok tempat yang akhirnya mereka sendiri kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Yang ketiga, mengurangi penggunaan air.
Penggunaan air yang digunakan secara boros akan mengakibatkan kekeringan. Kebiasaan seperti mandi yang terlalu lama, lupa untuk mematikan air keran setelah mandi atau memakainya, atau juga setelah menyiram bunga dan membersihkan kendaraan. Ini sangat perlu diperhatikan karena dengan berbagai kelakuan tersebut akan dapat mengurangi jumlah air dan mengakibatkan kebutuhan air yang sangat tinggi serta menjadi salah satu dampak kekeringan. Sering orang mengira bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, yang artinya kita memiliki laut yang luas dan air yang banyak yang tidak terbatas dan tidak akan pernah habis. Sedangkan mereka hanya bisa berpikir seperti itu dan tidak menjaga sumber daya alam tersebut, yang menyebabkan pencemaran air seperti slide sebelumnya. Dan akhirnya mereka sendirilah yang membuat kekurangan, kekeringan, dan keterbatasan air itu terjadi. Terakhir, yang keempat adalah pembuangan limbah pabrik. Biasanya, pabrik-pabrik yang berada di sekitaran perairan seperti sungai, danau, dan laut akan membuang limbah pabriknya ke perairan dekat pabrik-pabrik tersebut. Ini akan menyebabkan pencemaran air akan terjadi. Air sungai dan laut akan menjadi kotor dan tercemar, sehingga tidak dapat dipakai lagi oleh makhluk hidup. Setidaknya, jangan membuang limbah-limbah tersebut ke perairan yang ada di dekat pabrik tersebut, karena dapat merusak kelestarian air dan akan berdampak pada masyarakat yang ada di daerah tersebut. Banyak pelaku usaha yang tidak memikirkan dampak dari pembuangan limbah sisa produksi mereka, yang berakhir merugikan masyarakat yang berada di sekitarnya. Karena air yang seharusnya dapat mereka konsumsi atau gunakan sudah tercemar oleh limbah-limbah sisa pabrik yang tidak bertanggung jawab tersebut. Dengan begitu, harus ada campur tangan pemerintah dalam mengatasi dan mencegah permasalahan ini agar tidak terus-terusan terjadi dan merugikan banyak pihak. Nah, video ini adalah salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah, yaitu dengan membangun IPAL atau instalasi pengolahan air limbah bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan industri atau pabrik, yaitu di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, yang sudah membangun instalasi pengolahan air limbah penggergajian batu alam dan rumah produksi pemanfaatan limbah yang tidak hanya menurunkan beban pencemaran air, tetapi juga memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat dengan mengolah air limbah hasil pabrik penggergajian batu alam menjadi bata ringan. Nah, itu tadi adalah hasil dari presentasi pemaparan materi saya mengenai ekoefisiensi air. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, atau penulisan dalam slide PPT tersebut, saya mohon maaf, dan semoga materi yang saya berikan atau saya jelaskan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.